Mubayyatatin artinya harus dilakukan di malam hari, diinapkan waktunya di malam hari, dijatuhkan niatnya di waktu malam hari. Kalau pihak siang pagi hari baru niat misalkan, ya belum dianggap cukup. Siang hari niat lupa, belum dianggap cukup, karena niatnya harus mubayyatatin, harus dilaksanakan di waktu malam hari. Muayyanatin, kemudian ditentukan, jazimatin juga mantap niatnya, tidak ragu. Ada kejelasan di bawahnya. Sehingga falau nawa ayasu masyara Ramadan daf'atan wahidatan lam yakfi. Ini sehingga apabila ada seseorang dia berniat puasa sebulan selama Ramadan daf'atan wahidatan, sekaligus niatnya, lam yakfi, maka itu belum dianggap cukup. Syafi'iyah begitu. Wa huwa alladzi anaina biqaulina kulli lailah. Inilah yang kami kehendaki, kami maksud dari ungkapan kenapa harus setiap malam. Pun titik. Walau nawa bin nahar, seandainya ada seseorang niat di siang hari karena malamnya mungkin capek atau masuk malam kerja, lupa, belum niat, pulang kerja subuh, sholat subuh langsung tidur, bangun-bangun siang terus niat puasa, maka belum dianggap cukup. Lam yajzi shaum Ramadan, maka belum dianggap mencukupi untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wala shaumul fardi illa tatawwu, begitupun tidak cukup untuk melaksanakan puasa fardu. Artinya misalkan kita punya puasa fardu yang lain, contoh puasa nadar misalkan, itu niatnya harus di malam hari. Puasa qadha Ramadan, barangkali masih punya utang, itu pun niatnya harus di malam hari. Puasa bayar kafarah misalkan, itu puasa yang wajib, niatnya harus di malam hari. Di siang hari, di pagi hari, sore hari belum dianggap cukup. Hatta sekalipun belum makan apa-apa nih dari semalam, pagi nggak sarapan, siang juga nggak makan siang, baru jam 5 puasa aja lah, belum dianggap cukup. Kecuali ila tatau, kecuali puasa sunnah, selagi belum zawal, belum tergelincir mataharinya, maka boleh tuh pagi nggak sarapan, jam 9, jam 8 udahlah niat puasa sunnah, itu boleh, karena itu puasa sunnah, tidak berlaku untuk puasa wajib baik Ramadan ataupun selainnya. Wa huwa alladzi anaina biqaulina mubayyadatin, inilah yang kami maksud dari ungkapan kami mubayyadatin, niat harus dijatuhkan atau diinapkan di malam hari. Walau nawa as-shauma mutlaqon, terus kemudian misalkan ada seseorang dia niat puasa mutlak, awil fardu mutlak, atau dia niat puasa fardu mutlak. Mutlak itu artinya tidak dikoyiti, tidak terikat, dia cuma niat puasa begitu, atau niat ingsun puasa fardu misalkan, itu pun lam yajzihi, belum bisa mencukupi dari ibadah puasa Ramadan, ya. Hatta yanwiya faridatullah azza wajal shauma Ramadan, sehingga dia benar meniatkannya dengan cara yang muayyanah, yang ditentukan. Puasa fardu apa nih? Fardu Ramadan, berarti niat ingsun puasa Ramadan. Nah biasanya kan begitu, nawaitu shauma ghadi anati fardhi syahri Ramadan, harus begitu niatnya. Saya niat puasa fardu Ramadan. Kalau saya niat puasa besok, puasa apa ini? Nah, maka harus muayyan. Kalau itu untuk Ramadan belum cukup, harus ditentukan fardunya fardu apa. Nah. Walau nawa lailatas syak ayasuma ghadan in kana min Ramadan lam yajzihi. Misal kemudian ada seseorang dia berniat di waktu malam keraguan. Malam keraguan artinya besok sudah masuk Ramadan atau belum ya. Kemudian dia niat
saya niat puasa besok apabila sudah masuki bulan Ramadan. Jadi ditaklek, digantungkan niatnya. Kan ragu nih, niat kok ragu, maka lam yajzi, itu pun tidak dianggap cukup untuk niat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Niatnya harus jazimah, mubayyatatin, muayyanatin, jazimatin, harus mantap gitu. Kalau begitu kan kesannya nggak mantap. Kalau besok Ramadan saya niat puasa, saya niat puasa apabila besok 1 Ramadan, itu kan niatnya masih ditangguhkan, maka belum dianggap cukup. Fa innaha laisat jazimatan, alasannya karena itu bukan niat yang mantap, bukan niat yang jazimah. Kecuali nih ada lagi pengecualiannya, illa antastanida niyatu ila qauli syahidin adlin, kecuali kalau niatnya yang demikian itu bersandar pada ucapannya orang yang adil, persaksiannya orang yang adil. Contoh misalkan saya niat puasa besok apabila ucapannya si fulan yang adil, yang diterima persaksiannya benar bulan suci Ramadan, itu bersandar jadi niatnya dan bertendensi pada ucapannya orang yang adil yang diterima persaksiannya. Tapi kan masih ihtimal, masih memungkinkan apakah ucapannya si fulan ini benar atau salah. Ihtimalu ghalatil adli au kazbihi la yubtilu al jazma, bahwa adanya kemungkinan kesalahan ucapannya orang adil atau dustanya orang adil itu tidak membatalkan kemantapan dalam niat. Nah, gitu. Kan di awal-awal sudah dijelaskan, dikatakan oleh mu'alifnya bahwa seorang itu dia harus mengikuti apa yang ditetapkan dugaannya. Dia menduga si fulan itu orang yang syahid, orang yang benar, ternyata kok salah ucapannya atau ternyata dia bohong. Itu tidak membatalkan kemantapan dalam niatnya. Au yastanida ila istishabin, atau bersandar pada istishab, pelanggengan hukum, penetapan hukum. Contoh kayak ragu di waktu malam akhir dari bulan suci Ramadan, malam yang terakhir nih, besok apakah sudah Syawal atau masih hari ke-30, kan syak dia kalau besok masih Ramadan, saya puasa itu, kalau Syawal ya enggak puasa. Nah, kalau prakteknya begitu, ketika memang ada istishab, ada penetapan pelanggengan satu hukum, satu kaidah, maka fadzalika la yumna'u jazmaniyat, itu pun tidak mencegah dari kemantapan keniatan. Artinya kan al aslu, karena asalnya masih Ramadan, ya itu tidak membatalkan dari kemantapan niat gitu. Entah besoknya ternyata 1 Syawal, karena istishab dia menetapi melanggengkan satu hukum Ramadan, ya dia niat saja gitu. Ternyata besoknya benar masih Ramadan, ya sudah mencukupi. Besoknya Syawal, ya sudah berarti tidak puasa. Au yastanida ila istihadin, atau bersandar, niatnya itu bersandar dengan istihadnya, seperti orang yang dipenjara ya, ketika dugaannya kuat bahwa ini sudah masuk Ramadan dengan istihadnya gitu. Di penjara misalkan, penjaranya bawah tanah misalkan, apalagi kan nggak tahu jadi ini tanggal berapa, ini sudah masuk Ramadan atau belum, kemudian dia istihad gitu, niat mantap, niat masuk Ramadan gitu. Maka fasyakkuhu la yamna'hu minan, keraguannya tidak menghalangi dari untuk niat. Wa maka nasakan lailata syak lan yanfa'u jazmu aniyat lisan. Terus kemudian ketika ragu pada malam keraguan, malam 1 Ramadan misalkan ragu besok sudah Ramadan atau belum nih, maka lam yanfa'u jazmu aniyat bilisan, itu pun kemudian tidak bisa dimantapkan
dengan niat lisan gitu. Misalkan ragu besok sudah masuk Ramadan atau belum, terus niat dia dengan lisan nawaitu shoma ghadi ana tafati syahr Ramadan, itu pun tidak memberikan manfaat gitu. Arti fa inna niat mahaluhal qalbu, karena sejatinya tempatnya niat itu adalah hati gitu. Meskipun lisannya ngomong ngecap mantep, nyong mantep misalkan, aku mantap besok niat puasa Ramadan, tapi hatinya ragu besok Ramadan atau belum ya. Sehingga la yatasawwar fi jasmul qasdi ma'asaki, tidak bisa digambarkan adanya kemantapan tujuan untuk melaksanakan niat besertaan dirinya hatinya ragu. Lisannya ngomong tapi hatinya ragu, itu tidak bisa digambarkan sebagai niat yang jazimah, niat yang mantap gitu. Sehingga belum dianggap cukup gitu, meskipun dengan lisannya. Kama law qala fi wasti Ramadan asumu ghadan in kana min Ramadan. Kayak contoh orang yang berkata di tengah-tengah Ramadan, ini praktek, berarti ini kalau contoh lain, ada orang yang pada saat puasa Ramadan, di tengah-tengah Ramadan ya, dia bilang asumu ghadan in kana min Ramadan. Tanggal 15 Ramadan dia ngomong asumu ghadan in kana min Ramadan, besok saya puasa apabila bulan Ramadan. Fa inna dzalika la yaduruhu, itu pun ya tidak ada apa-apanya, artinya tidak memberikan pengaruh gitu. Bukan berarti dia ragu, wong besok masih Ramadan baru tanggal 15, besok tanggal 16 sudah masuk Syawal ya belum. Itu hanya sekedar tardidul lafdin, pengulangan lafaz gitu. Wa mahallun niat la yatasarrafu fi tardid. Nah, begitupun tempatnya niat hati tidak bisa menggambarkan adanya taradud, keraguan. Bal huwa qat'un bi annahu min Ramadan. Justru itu adalah bentuk pemastian bahwa besoknya tanggal 16 masih bulan suci Ramadan. Wa man nawal lailan summa akala lam tamsudhu lam tafsudhu niyatu. Lam tafsud niyatu. Barang siapa yang niat di waktu malam hari, wong ini niat gitu. Mantep niatnya. Muayyana, ditentukan juga besok saya niat puasa Ramadan. Summa akala, kemudian dia makan, lam tamsud niyatu, maka tidaklah rusak niatnya. Artinya ini waktu di apa? Misalkan jam 7 habis tarawih jam berapa biasanya? Jam 8 lah niat. Habis itu makan. Ya bukan berarti niatnya sudah rusak. Niatnya tetap berlaku untuk besok. Lam tafsud niyatu. Walau nawat imro'atun fil haidi, atau misalkan apabila ada seorang perempuan di waktu malam hari, dia masih dalam keadaan haid ya, masih halangan, kemudian dia niat nawaitu shoma ghadin summa toharot qoblal fajr, kemudian dia suci, berhenti darahnya sebelum fajar, soha somuha, maka itu pun sah puasanya. Artinya cukup niatnya, sekalipun dia niat dalam keadaan masih haid. Sebelum fajar syaratnya wis mandek darah, wis suci. Titik. Asalisu, bisa panggil asalisu al-imsaku an isoli syai'in ilal jawfi amdan ma'adzikri shaum. Yang ketiga daripada kewajiban berpuasa, keharusan dalam melaksanakan ibadah puasa adalah menahan, menjaga dari sampainya sesuatu ke dalam jauh, ke dalam rongga perut dengan secara sengaja besertaan ingat dirinya adalah shaim, orang yang berpuasa. Asalis wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.